Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Urja Satifan Rahman di channel Guru Masa Kini. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari perilaku terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Semoga Tuhan memberikan kelancaran dan kemudahan kita dalam belajar hari ini, dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita khususnya dan umumnya bagi lingkungan kita. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing dipersilahkan. Berdoa dicukupkan? Manusia adalah makhluk sosial. Hal inilah yang kamu alami sehari-hari. Sebagai makhluk sosial, kamu bergaul dengan teman-temanmu. Dalam bergaul, kamu perlu memupuk sikap menolong terhadap teman yang membutuhkan pertolongan. Tanamkan dalam dirimu sikap peduli terhadap sesama. Sebagai contoh, saat kamu berenang bersama teman-temanmu, ada salah satu temanmu itu belum dapat berenang. Nah, saat belajar renang, ia panik karena merasa akan tenggelam. Maka segera lakukan pertolongan kepada temanmu yang akan tenggelam tersebut. Pertolongan sangat bermanfaat bagi temanmu. Kamu pun akan merasa bahagia karena tindakanmu dapat bermanfaat bagi orang lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari perilaku terpuji dalam menjaga kesehatan, yaitu perilaku terpuji antar teman sebaya. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu menganalisis perilaku terpuji antar teman sebaya dalam pergaulan sehari-hari. Dan yang kedua, menerapkan perilaku terpuji antar teman sebaya dalam pergaulan sehari-hari. Kira-kira apa yang dimaksud dengan perilaku terpuji? Perilaku terpuji adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang hasilnya akan bermanfaat bagi orang lain. Perilaku terpuji hendaknya ditiru dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku terpuji yang kamu lakukan akan memberi manfaat kepada orang lain. Kamu akan merasa bahagia karena dapat memberi manfaat kepada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perilaku terpuji yang dapat kamu lakukan, antara lain menolong, jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, berbagi, menghargai, santun, dan percaya diri. Perilaku terpuji antar teman sebaya. Nah, yang pertama ada perilaku terpuji antar teman sebaya dalam kegiatan belajar. Lalu yang kedua, perilaku terpuji antar teman sebaya dalam aktivitas olahraga. Dan yang terakhir, ada perilaku terpuji dalam aktivitas bermain. Sebagai pelajar, kewajiban utamamu adalah belajar. Dan belajarnya harus tekun ya. Pada pelaksanaannya, tidak terlepas dari kesulitan dan hambatan. Hanya orang-orang yang berperilaku terpujilah yang dapat meraih keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya. Kemampuan dan kemauan belajar dengan giat melekat pada orang-orang yang memiliki perilaku yang terpuji. Banyak contoh yang dapat kamu tiru dari orang-orang yang memiliki sikap perilaku terpuji. Yang pertama, perilaku terpuji antar teman sebaya dalam kegiatan belajar. Nah, dapat dilihat ya. Ini merupakan gambar siswa sedang diskusi dalam kerja kelompok. Nah, bagaimana bentuk perilaku terpuji dalam kegiatan belajar di sekolah? Sebagai pelajar, kamu perlu menjalin toleransi dengan teman belajar atau teman di sekolah. Dengan cara demikian, kamu berperan menciptakan pembelajaran yang tertib. Nah, kenapa belajar harus tertib? Agar materi yang diajarkan oleh Bapak atau Ibu Guru mudah dipahami. Di samping itu, dengan menjaga ketertiban, kita juga menghargai orang lain karena tidak mengganggu orang lain yang sedang belajar. Kamu juga harus bersikap disiplin dengan hadir tepat waktu di sekolah. Perilaku yang demikian menunjukkan kamu melaksanakan kewajibanmu sebagai pelajar. Nah, beberapa perilaku terpuji
yang dapat kamu kembangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengerjakan pekerjaan rumah atau PR secara bertanggung jawab dan disiplin. Tanggung jawab di sini maksudnya pekerjaan rumahnya dikerjakan oleh kamu sendiri, tidak dikerjakan oleh orang lain, baik oleh kakak ataupun orang tuamu. Apabila ada yang kamu ingin tanyakan kepada orang tuamu atau kakakmu, boleh saja. Tapi tetap yang mengerjakan tugasnya adalah diri Ananda sendiri. Lalu di sini maksudnya disiplin, yaitu disiplin di sini artinya Ananda semua ketika ada PR dikerjakan tepat waktu. Apabila PR-nya untuk hari Rabu, berarti Ananda semua harus mengerjakannya hari Selasa malam. Yang kedua, bersikap tertib dan santun saat menerima pembelajaran di kelas. Tertib di sini dengan menjaga keadaan kelas supaya tidak gaduh, tidak berisik ketika belajar. Dan santun kepada guru maupun kepada teman. Yang ketiga, bermain bersama teman dengan saling menghargai dan menghormati. Nah, maksudnya di sini, Ananda semua ketika bermain dengan teman-temanmu, bercanda boleh. Namun, jangan sampai bercanda yang kelewatan. Dan kita harus menghargai teman kita sebagai sesama manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama pula. Oleh karena itu, kita tidak boleh merasa superior di atas teman-teman kita. Karena teman-teman kita itu posisinya sejajar dengan kita. Yang keempat, belajar dengan tanggung jawab agar makin cerdas. Tentu ini telah menjadi kewajiban Ananda. Ya, kenapa menjadi kewajiban Ananda? Ilmu yang Ananda pelajari di sekolah itu akan bermanfaat bagi Ananda kelak ketika terjun di masyarakat. Yang diuntungkan bukan Bapak Ibu guru, tetapi Ananda sendiri yang akan memetik manfaatnya. Yang kelima, bersikap menghargai pendapat antar teman saat berdiskusi. Nah, saat berdiskusi di kelas atau ketika melakukan diskusi kelompok, Ananda semua harus dapat menghargai pendapat teman Ananda. Walaupun mungkin pendapatnya sangat bertentangan dengan kita. Namun, hal itu harus kalian hargai karena tiap orang memiliki jalan pikiran yang berbeda. Yang kedua, perilaku terpuji antar teman sebaya dalam kegiatan olahraga. Tahukah kamu, dalam aktivitas olahraga terdapat istilah fair play. Istilah fair play ini diartikan semua olahragawan berkesempatan meraih kemenangan melalui sikap yang sportif, tanggung jawab, dan elegan. Perilaku semacam ini harus muncul dalam aktivitas olahraga yang kita lakukan bersama teman-teman kita. Nah, nilai moral yang harus muncul dalam olahraga diantaranya ada respect, ada tanggung jawab, ada peduli, ada jujur, dan ada fair. Berikut adalah tabel indikator nilai olahraga. Nah, di sini ada nilai moral ini, praktik dalam aktivitas olahraganya yang pertama yaitu hormat pada aturan main dan tradisi. Jadi, apabila kita telah menyepakati suatu aturan, kita harus hormat dan melaksanakan aturan tersebut. Yang kedua, hormat pada lawan dan ofisial. Tentu saja, kita harus hormat kepada lawan, walaupun dalam pertandingan tersebut kita harus mengalahkan mereka. Tetapi kita harus mengalahkan mereka dengan cara yang fair. Yang ketiga, hormat pada kemenangan dan kekalahan. Dalam permainan itu pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Walaupun kita dalam keadaan yang kalah, kita tidak boleh emosi. Ya, ketika kita kalah berarti lawan kita berlatih lebih keras daripada kita. Nah, bagaimana supaya kita menang? Tentu saja kita harus berlatih lebih giat. Nah, ketika kita kalah bukan berarti kita harus berkecil hati dan meluapkan emosi, tetapi kita harus lebih bersemangat, berlatih lebih giat agar di pertandingan selanjutnya kita dapat mengalahkan lawan kita. Lalu praktik dalam aktivitas sehari-harinya, respect, nilai moral respect ini yaitu yang pertama, dengan hormat pada orang lain, hormat pada hak milik orang lain, dan ketiga, hormat pada lingkungan dan dirinya. Nah, Bapak ingin garis bawahi di sini yaitu hormat pada hak milik orang lain.
Walaupun barang orang lain itu merupakan barang yang kita inginkan, tapi kita tidak boleh mengambilnya semena-mena, apalagi mencurinya. Ya, kita harus menghargai bahwa barang itu milik orang lain, ataupun seperti ini misalnya kasusnya. Ada barang orang lain yang Ananda pinjam. Berarti Ananda semua itu harus bertanggung jawab sebaik-baiknya menjaga barang yang kalian pinjam dari teman kalian. Nah, itu merupakan salah satu bentuk bahwa kita menghormati hak milik orang lain. Lalu, yang kedua, nilai moral tanggung jawab. Praktik dalam aktivitas olahraganya yang pertama, dengan kesiapan diri melakukan sesuatu dengan disiplin dalam latihan dan dalam bertanding. Yang kedua, kooperatif dengan sesama pemain. Kooperatif di sini maksudnya kita dapat bekerja sama tanpa melalui banyak argumentasi yang berbeda dengan sesama pemain dalam satu tim kita. Lalu praktik dalam aktivitas sehari-harinya yang pertama dengan memenuhi kewajiban, yang kedua dapat dipercaya, yang ketiga dengan mengendalikan diri kita. Lalu yang ketiga, nilai moral peduli. Nah, aktivitas dalam kegiatan olahraganya yang pertama yaitu dengan membantu teman agar bermain dengan baik. Yang kedua, membantu teman yang bermasalah ketika bermain. Yang ketiga, murah pujian dan kikir kritik. Ya, jangan sampai walaupun kita melihat musuh kita bermain bagus, jangan sampai kita itu tidak memuji mereka. Tetap saja kita harus bisa memuji musuh atau lawan kita. Yang keempat, bermain untuk tim, bukan untuk diri sendiri. Contohnya dalam sepak bola. Anda semua tidak boleh bermain dengan egois, yaitu dengan mendribble sendiri, mencoba memasukkan bola sendiri. Apabila Anda bermain suatu permainan tim, Anda semua harus bisa bermain dengan kawan Anda, sehingga terbangun teamwork yang baik, sehingga kemenangan dapat dipastikan dan kita dapat menang. Lalu, nilai moral peduli dalam aktivitas sehari-hari yang pertama dengan menaruh empati, yang kedua dengan memaafkan orang lain, yang ketiga mendahulukan kepentingan yang lebih besar. Ya, jadi kita harus mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan diri kita pribadi. Lalu yang selanjutnya, nilai moral jujur. Dalam aktivitas olahraga yang pertama yaitu patuh pada aturan main dan loyal kepada tim. Lalu yang kedua, mengakui kesalahan. Nilai moral dalam aktivitas sehari-hari yaitu dengan memiliki integritas. Yang kedua, terpercaya melakukan sesuatu dengan baik. Lalu nilai moral fair dalam aktivitas olahraga yang pertama, adil pada semua pemain, termasuk yang berbeda, memberikan kesempatan kepada pemain lain juga ya. Jadi tidak boleh kita egois. Harus kita, tapi kita harus memberikan kesempatan pada pemain yang lain. Lalu dalam aktivitas sehari-hari yang pertama dengan mengikuti aturan, lalu dengan toleran pada orang lain, bersedia berbagi dengan orang lain. Yang keempat, tidak mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Ya, ingat, kita tidak boleh mengambil kesulitan. Ingat, kita tidak boleh mengambil keuntungan ketika teman kita atau kerabat kita dalam kesulitan. Ya, susah senang harus kita lalui bersama, apalagi dengan sahabat ataupun dengan keluarga. Yang kedua, perilaku terpuji antar teman dalam kegiatan olahraga. Nah, pada aktivitas olahraga, kamu dapat membiasakan perilaku terpuji. Bagaimana caranya? Misalnya, saat ada teman yang mengalami cedera, kamu dapat segera menolongnya. Perilaku menolong teman yang mengalami musibah adalah perilaku yang terpuji. Perilaku terpuji ini memberi manfaat besar bagi teman yang ditolong. Menolong juga dapat membuat kita bahagia karena memberikan manfaat kepada teman dan kepada lingkungan kita. Selain menolong atau peduli terhadap teman, dalam aktivitas olahraga juga diperlukan sportivitas, kejujuran, disiplin, kerjasama, tanggung jawab, saling menghormati, percaya diri, santun, dan rendah hati. Sikap sportif ini mencerminkan kejujuran terhadap lawan. Artinya, kamu tidak mencurangi atau mencelakakan lawanmu ketika melakukan permainan atau ketika melakukan olahraga.
Yang ketiga, perilaku terpuji antar teman dalam aktivitas bermain. Dalam aktivitas bermain, kamu belajar mengenai keadilan, menaati aturan, dan bersikap kesatria. Misalnya, saat kamu bermain gobak sodor atau benteng-bentengan. Permainan ini membantumu berpikir strategis, menolong teman kelompok dalam sergapan kelompok lawan, dan membantu kelompok untuk memenangi permainan ini memerlukan kerjasama, kekompakan, dan kecerdasan pikiran. Sikap menolong teman merupakan perilaku terpuji yang memberi manfaat bagi temannya. Dalam permainan gobak sodor juga diperlukan sikap jujur, tanggung jawab, dan sportif. Dengan berperilaku jujur, tanggung jawab, dan sportif, kamu dapat bermain dengan baik dalam timmu untuk meraih kemenangan. Kita harus berperilaku terpuji itu kapanpun, dimanapun kita berada. Mau itu ketika belajar, mau itu ketika berolahraga, maupun ketika kita bermain. Kita harus memunculkan perilaku terpuji. Karena dengan berperilaku terpuji, maka kita juga menolong diri kita sendiri dan menolong teman-teman, sehingga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama dapat terlaksana dengan baik. Sekian materi yang dapat kita pelajari hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ke Bapak Ibu Guru lewat WhatsApp maupun lewat media komunikasi lainnya. Di samping itu juga, Anda semua boleh mencari sumber belajar dari internet. Banyak website-website yang menyediakan materi-materi pembelajaran yang berhubungan dengan materi pembelajaran olahraga yang sedang kita pelajari. Tak bosan, Bapak akan selalu mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, seperti yang kita ketahui, pandemi ini masih belum selesai. Namun berangsur-angsur pandemi ini insya Allah akan berakhir, ya. Tergantung bagaimana sikap kita untuk disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. Di samping itu, untuk menjaga kesehatan dan imunitas tubuh kita juga harus menjaga pola makan dan minum air putih minimal 2,7 liter sehari, ya, atau 8 gelas. Di samping itu, kita juga harus mengurangi konsumsi makanan-makanan berlemak. Lalu minum-minuman dingin harus dikurangi juga, ya. Dan jangan lupa, kita juga harus rutin beraktivitas gerak atau beraktivitas olahraga. Anda semua dapat melaksanakan olahraga di rumah maupun di lapangan, tapi dengan menerapkan protokol kesehatan. Ada pepatah dalam olahraga yang berbunyi mens sana in corpore sano, yang berarti dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Bapak akhiri kegiatan hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Masa Kini.